Ya, akhirnya Apple merilis iPad mini 7 secara resmi dan juga diam-diam. Tepatnya 2 hari yang lalu pada saat gue baru banget bikin konten iOS 18.1 beta yang ke-7. Tiba-tiba muncul notif kalau Apple tuh baru aja merilis produk terbarunya secara silent langsung dari website resminya Apple. Bahkan di YouTube-nya pun nggak ada introduction ataupun video apapun ya mengenai iPad mini 7 ini. Dan kalau kalian ingat, 5 hari lalu tuh gue udah bikin video mengenai rumor perilisan iPad mini 7 ini. Ternyata hampir semua yang kita perkirakan kemarin itu benar adanya. Mulai dari spek layar, chipset, dan lain sebagainya, kita akan kupas semuanya di sini. Jadi langsung aja kita bahas. iPad mini 7 ini rilis untuk menggantikan generasi sebelumnya yang rilis di tahun 2021, yaitu iPad mini 6. Kita tahu semua iPad mini 6 ini menjadi primadona banget ya buat para gamers di luar sana, yang membuat harga baru dan second dari iPad mini 6 ini menjadi stabil ya, segitu-segitu aja di marketplace. Dan dengan hadirnya next gen-nya iPad mini 7 ini paling nggak bisa mengoyak harga second dari iPad mini 6 di luar sana. Karena dengan iPad mini terbaru ini ada beberapa perubahan yang bisa kalian pertimbangkan untuk melakukan upgrade nantinya. Kita udah bahas sebelumnya kalau iPad mini 7 ini akan rilis ya pada saat Apple October event nantinya, berbarengan dengan line up iMac, Mac mini, dan juga MacBook M4 chip. Tapi mengagetkannya ternyata sudah di-launch duluan secara terpisah. Nah, iPad mini 7 ini sudah confirm ya menggunakan bahasa desain yang sama dengan iPad mini 6 sebelumnya. Dimensi dan juga ukurannya masih sama persis dengan iPad mini 6, menggunakan Touch ID untuk sistem keamanannya, dan untuk layarnya tuh dia menggunakan Liquid Retina Display alias layar IPS. Jadi belum menggunakan OLED seperti yang ada di iPad Pro M4 ya, yang membuat cost-nya juga bisa lebih dipres sama si Apple. Layarnya berukuran 8,3 inch dengan tingkat kecerahan yang sama juga, yaitu 500 nits. Walaupun kita lihat di sini bezelnya masih sama persis ya secara ketebalannya. Gue emang belum pernah pegang iPad mini 6, tapi iPad Air 4 aja dengan layar 11 inch yang gue pegang aja. Apalagi iPad mini yang cuma 8,3 inch tapi dengan ketebalan bezel yang sama dengan iPad Air. Tentu akan terasa lebih tebal pastinya. Mungkin harapannya next gen-nya akan ada revolusi ya dalam hal penipisan bezel biar terlihat lebih cakep aja gitu pada saat digunakan. Refresh rate-nya juga masih sama, ada di 60 Hz yang membuat para gamers sedikit agak kecewa sih ya. Karena game-game zaman sekarang tuh kan udah mulai berkembang pesat, dan jika menggunakan promotion display 120 Hz, pastinya akan terasa lebih baik dari sisi experience dalam bermainnya. Apalagi iPad mini 7 ini sekarang sudah menggunakan chip A17 Pro, chipset yang sama dengan yang digunakan oleh iPhone 15 Pro series. Yang tentunya game-game AAA itu udah support juga ya untuk digunakan di iPad ini. Yang mana kalian bisa bermain game-game kayak Resident Evil 4 atau Village dengan lancar nantinya. Tapi dengan layar yang 60 Hz aja. Selain itu dengan ditanamkannya chipset A17 Pro, ini artinya iPad mini 7 ini sudah mendukung fitur Apple Intelligence. Tentu ini akan lebih optimal juga jika kalian menggunakan Apple Intelligence di layar yang lebih besar seperti iPad mini ini. Dari sisi konektivitas, iPad mini 7 ini sekarang sudah mendukung Wi-Fi 6E. Jadi seharusnya akan lebih stabil jika kalian bermain game dengan teknologi terbaru ini. Tapi tentunya router di rumah kalian juga harus mendukung untuk konektivitas Wi-Fi 6E ya. Dan kabarnya SIM card yang diusung iPad mini 7 ini adalah eSIM semua ya. Jadi nggak akan ada SIM fisik di dalamnya. Tapi gue belum tahu pasti ini beneran atau enggak. Kalau kita lihat dari website resminya Apple sih memang untuk SIM cardnya di strip ya, nggak ada sama sekali. Cuma ditampilkan untuk eSIM-nya aja. iPad mini 7 ini nantinya juga udah support Apple Pencil Pro. Ini adalah gebrakan yang diberikan oleh Apple. Mengingat Apple Pencil Pro itu kan hanya support di iPad Pro M4 dan juga iPad Air M2 aja. Bagi gue ini agak sedikit mubazir sebenarnya. Karena memang si iPad mini ini kan layarnya cuma 60 Hz, tapi dikasih teknologi sekelas Apple Pencil Pro. Ya walaupun bagus nanti pasti banyak kegunaannya, tapi tetap aja nggak akan semaksimal kita gunakan di layar 120 Hz. Walau bagaimanapun tetap ini adalah upgrade yang cukup bagus ya buat para penggunanya yang pengen pakai Apple Pencil Pro, tapi nggak pengen pakai layar iPad yang besar, jadi tinggal ambil aja iPad mini 7 ini. Untuk kamera belakangnya, iPad ini masih sama menggunakan single camera system 12 megapiksel, yang di-upgrade dari seri sebelumnya itu sekarang sudah mendukung fitur Smart HDR4, yang mana Apple mengklaim hasil jepretannya itu akan terlihat lebih jernih, lebih tajam, dan lebih baik tentunya dari seri sebelumnya. Kamera depannya juga masih sama, cuman yang bagusnya sekarang udah ada fitur center stage yang mana bisa membuat video call kalian tuh terlihat lebih natural. Karena si kameranya nanti akan mengikuti arah mata kalian. Jadi ini sangat berguna banget buat kalian yang sering pakai video call. Kemudian untuk varian warnanya, iPad mini 7 ini ada 4 warna. Yang pertama itu Space Gray, Blue, Purple, dan juga Starlight. Warna bluenya ini menggantikan warna pink dari iPad mini 6 kemarin ya. Jadi nggak ada penambahan warna baru, melainkan menggantikannya. Dan yang terakhir untuk harganya, iPad mini 7 ini dibanderol dengan harga $499.
Atau kalau dikonversikan secara kasar itu harganya di 7.700.000-an. Harga yang sama dengan iPad mini 6 sebelumnya pada saat pertama kali rilis. Tapi bedanya sekarang kalian mendapatkan varian terendahnya tuh 128 GB. Jadi di-upgrade dari segi chipset dan juga fiturnya, serta varian storage-nya 128 GB, tentu ini terasa lebih hemat dibandingkan seri sebelumnya. Kalau udah masuk Indonesia, sudah kena pajak dan lain sebagainya, kemungkinan harganya akan naik di angka 9-10 jutaan. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mau beli iPad dengan ukuran kecil, iPad mini 7 ini cocok banget buat kalian pertimbangkan. Atau buat yang baru mau upgrade dari iPad mini 4 atau 5, mending langsung ke iPad mini 7 ini. Karena lonjakannya cukup jauh ya dari mini 6 ke mini 7 dan harganya sama seperti awal perilisan. Oke, itu dia bahasan gue mengenai iPad mini 7 ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa cantumkan aja di kolom komentar. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.